Hai hai hai, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Gimana liburannya? Sudah kan? Mari kita akan belajar kembali ya bersama saya, Cynthia Oktaviana. Nah, apa sih yang akan kita pelajari pada bab kali ini di semester 2? Nah, yang akan kita pelajari adalah integrasi nasional dalam bingkai Bhinneka Tunggal Ika. Lalu, apa saja yang akan kita bahas? Yang pertama, kebinekaan bangsa Indonesia. Yang kedua, pentingnya konsep integrasi nasional. Yang ketiga, ancaman dan tantangan dalam upaya menjaga integrasi nasional. Dan yang keempat, peran serta warga negara dalam menjaga persatuan dan kesatuan bangsa. Nah, perhatikan gambar peta tersebut. Peta tersebut itu menunjukkan wilayah NKRI yang terdiri atas 34 provinsi. Setiap provinsinya itu memiliki ciri khas baik budaya maupun potensi ekonominya. Nah, dari keberagaman yang banyak memicu terjadinya disintegrasi bangsa. Untuk itu, perlu adanya kesadaran akan kebinekaan yang dimiliki oleh setiap masyarakat Indonesia. Sudah ada gambaran kan apa yang akan kita pelajari pada bab kali ini? Kita akan masuk ke pembahasan yang pertama, yaitu tentang kebinekaan bangsa Indonesia. Kenapa sih di Indonesia itu harus ada kebinekaan? Nah, asal mulanya itu karena Indonesia itu memiliki 34 provinsi. Semua provinsi mempunyai kebudayaan yang beragam. Keberagaman tersebut merupakan kebudayaan daerah yang menjadi akar kebudayaan nasional. Nah, dari keberagaman yang ada, masih banyak konflik yang mengatasnamakan suku, agama, ras, dan golongan tertentu. Nah, seharusnya itu masyarakat itu perlu mengetahui bahwa keberagaman yang dimiliki oleh Indonesia itu merupakan suatu potensi yang luar biasa dan harus dijaga. Nah, oleh karena itu, semboyan yang ada di burung Garuda, yaitu Bhinneka Tunggal Ika, berfungsi sebagai perekat untuk pemersatu dalam kemajemukan bangsa. Selain Bhinneka Tunggal Ika, kita juga mempunyai beberapa alat pemersatu bangsa Indonesia, yaitu dasar negara kita, yaitu Pancasila. Yang kedua tadi semboyan Bhinneka Tunggal Ika. Yang ketiga, bendera merah putih sebagai bendera kebangsaan. Yang keempat, lambang negara yaitu Garuda Pancasila. Yang kelima, lagu kebangsaan yaitu Indonesia Raya. Dan yang keenam, lagu-lagu perjuangan. Nah, sebagai warga negara Indonesia, kita harus menjaga kebinekaan Indonesia. Kenapa seperti itu? Karena kebinekaan bangsa Indonesia itu telah menjadi magnet bagi turis asing. Mereka datang ke Indonesia tidak hanya untuk berlibur, tetapi melihat kearifan lokal masyarakat beserta kebudayaannya. Hal ini membuktikan kebinekaan Indonesia itu mempunyai nilai tinggi di mata dunia. Nah, maka dari itu, kita sebagai masyarakat, kita sebagai warga negara Indonesia harus melestarikannya dengan cara kita bertoleransi terhadap orang lain. Nah, sudah mengerti kan arti dari kebinekaan di Indonesia? Kita akan melanjut ke pembahasan selanjutnya, yaitu tentang pentingnya konsep integrasi nasional. Saya akan menjelaskan terlebih dahulu tentang pengertian integrasi nasional. Integrasi nasional itu berasal dari dua kata, yaitu integrasi dan nasional. Integrasi berasal dari bahasa Inggris, integrate, artinya menyatu padukan, menggabungkan, mempersatukan. Nah, kata nasional itu sendiri juga berasal dari bahasa Inggris, nation, yang artinya bangsa. Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia,
Pengertian integrasi nasional itu dibagi menjadi dua. Yang pertama itu secara politis, yaitu penyatuan berbagai kelompok budaya dan sosial dalam kesatuan wilayah nasional yang membentuk suatu identitas nasional. Secara antropologis, yaitu proses penyesuaian di antara unsur-unsur kebudayaan yang berbeda, sehingga mencapai suatu keserasian fungsi dalam kehidupan masyarakat. Perbedaannya ada di mana? Yaitu kalau secara politis itu menyatukan kelompok budaya dan sosial, berarti individunya atau orangnya, menyatukan orangnya. Kalau secara antropologis itu yaitu menyatukan unsur-unsur kebudayaan agar dapat diterima di masyarakat. Dapat saya simpulkan mengenai pengertian integrasi nasional yaitu hasrat dan kesadaran untuk bersatu sebagai suatu bangsa, menjadi satu kesatuan bangsa secara resmi dan direalisasikan dalam satu kesepakatan atau konsensus nasional melalui Sumpah Pemuda pada tanggal 28 Oktober 1928. Itu awal mula tonggak Indonesia bersatu. Lalu apa sih syaratnya terjadinya integrasi nasional? Yaitu anggota masyarakat merasa bahwa mereka itu saling mengisi kebutuhan antar satu dan yang lainnya. Maksudnya antar tetangga itu pastikan membutuhkan bantuan satu sama lain. Nah, itu juga bisa menyebabkan terjadinya integrasi nasional. Yang kedua, terciptanya kesepakatan bersama mengenai norma dan nilai sosial yang dilestarikan dan dijadikan pedoman. Yang ketiga, norma dan nilai sosial dijadikan aturan baku dalam melangsungkan proses integrasi nasional. Yang keempat, semua warga mengimplementasikan nilai dan norma yang sudah disepakati tadi. Jadi sudah ada rembukan apa sih yang boleh di RT ini, contoh peraturan apa sih yang ada di RT ini kan sudah disepakati bersama. Nah, setelah disepakati bersama, semua warga itu harus menaatinya. Yang terakhir, semua warga harus meminimalisasi konflik. Kita lanjut, bagaimana sih faktor pendorong terjadinya integrasi nasional? Nah, yang pertama itu adanya rasa senasib seperjuangan. Hal ini terlihat pada masa lalu, yaitu semangat persatuan rakyat Indonesia mengantarkan Indonesia pada pintu kemerdekaan. Karena mereka itu punya rasa senasib, jadi mereka itu sama-sama pingin cepetan pengen biar merdeka, jadi kita harus bareng-bareng menyatukan kekuatan. Nah, untuk para generasi penerus bangsa, kita juga harus mempunyai rasa senasib seperjuangan sama seperti para pejuang terdahulu. Untuk apa? Contohnya saat ini sedang terkena virus corona, kita harus memiliki rasa senasib. Kita ingin selamat bareng-bareng, kita ingin virus corona ini cepat berlalu. Maka apa yang harus kita lakukan? Kita bareng-bareng menjaga satu sama lain, yaitu dengan cara apa? Memakai masker, jaga jarak, kita harus membawa hand sanitizer. Faktor pendorong yang kedua yaitu pemaknaan ideologi nasional. Jika kelima nilai dalam ideologi nasional itu diamalkan, integrasi nasional pasti akan tercapai. Kelima sila yang ada di dalam Pancasila itu sudah sangat luar biasa dibikin oleh para pejuang kita, para pendahulu kita. Nah, tugas kita hanya mengamalkan kelima sila tersebut untuk menjadikan integrasi nasional yang kuat. Yang ketiga, keinginan untuk bersatu. Integrasi itu akan terwujud jika masyarakat menginginkannya. Bayangkan, jika masyarakat itu acuh, jika masyarakat itu cuek satu sama lain, gimana kehidupan Indonesia? Pasti akan lebih berantakan. Faktor pendorong integrasi yang selanjutnya yaitu antisipasi ancaman dari luar. Indonesia memang sudah merdeka dari penjajah.
Akan tetapi, ancaman dari luar tetap terjadi. Contohnya itu apa? Contohnya itu ada illegal fishing, pelanggaran batas wilayah, klaim budaya bangsa oleh negara lain, dan narkoba. Hal ini merupakan ancaman yang nyata dari luar. Kita bisa mengatasinya, yaitu dengan cara apa? Dengan cara adanya integrasi di masyarakat. Faktor pendorong yang selanjutnya yaitu semangat gotong royong, toleransi agama, dan solidaritas. Faktor pendorong yang terakhir yaitu penggunaan bahasa Indonesia. Bahasa Indonesia adalah bahasa pemersatu. Digunakan sebagai bahasa komunikasi yang dapat dipahami oleh semua warga antar daerah. Jadi misal gini, kalian berteman dengan orang Papua. Apakah orang Papua itu bisa bahasa di daerah kalian? Contoh misal kalian dari daerah Brebes. Kalian ngomong sama orang Papua menggunakan bahasa Brebes. Apakah mereka paham? Apakah mereka mengerti apa yang kalian katakan? Pastikan tidak. Nah, makanya untuk menyatukan hal tersebut kita harus berbicara dengan menggunakan bahasa Indonesia. Selain ada faktor pendorong, pastilah juga ada faktor penghambat integrasi nasional, yaitu kurangnya penghargaan terhadap kemajemukan. Yang saya tanyakan, apakah kalian sudah menghargai kemajemukan? Apakah kalian sudah menghargai perbedaan yang ada di sekitar kalian? Jika jawabannya belum, nah itu juga salah satu faktor penghambat integrasi nasional yang ada di diri kalian masing-masing. Konflik yang terjadi dalam masyarakat itu sering dimulai dari perbedaan pandangan terhadap sesuatu. Jika tiap-tiap pihak tidak saling bertoleransi, maka perbedaan itu akan mengancam integrasi nasional. Faktor penghambat selanjutnya yaitu kurangnya kesadaran terhadap ancaman dari luar. Kurangnya kesadaran tersebut itu biasanya disebabkan oleh kurangnya atau rendahnya rasa cinta tanah air. Selain itu, sikap apatis atau sikap masa bodoh terhadap lingkungan sekitar. Faktor penghambat integrasi nasional yang selanjutnya yaitu berkembangnya etnosentrisme. Etnosentrisme adalah paham yang menganggap budayanya adalah budaya yang paling baik dan merendahkan budaya orang lain. Etnosentris jelas akan menimbulkan perpecahan antar budaya. Harusnya sebagai warga negara Indonesia itu tidak dibenarkan memiliki sikap diskriminasi dan merendahkan dalam berbagai hal. Faktor penghambat selanjutnya kurangnya toleransi dan saling menghargai. Apakah kalian masih memiliki sikap pilih-pilih dalam berteman? Hal ini juga dapat menyebabkan perpecahan meskipun dalam skala kecil. Oke, kita lanjut ke ancaman dan tantangan dalam upaya menjaga integrasi nasional. Beberapa ancaman dalam menjaga integrasi nasional diantaranya gerakan separatisme. Gerakan separatisme merupakan gerakan kelompok tertentu yang bertujuan untuk melepaskan diri dari Negara Kesatuan Republik Indonesia. Gerakan ini melawan pemerintah yang berdaulat dilakukan dengan cara militer atau bersenjata. Faktor terjadinya gerakan separatisme adalah salah satunya itu karena kekecewaan mereka terhadap pemerintah. Contohnya itu apa? Contohnya itu OPM atau Organisasi Papua Merdeka dan GAM, Gerakan Aceh Merdeka. Hal ini akan membahayakan integrasi nasional. Kenapa mereka kecewa dengan pemerintah? Biasanya itu salah satunya karena pembangunannya yang kurang merata atau mereka merasa tidak diperhatikan seperti daerah-daerah lainnya. Ancaman selanjutnya yaitu spionase. Spionase adalah kegiatan yang biasanya dilakukan oleh agen rahasia dalam mencari dan mendapatkan rahasia pertahanan negara. Spionase ini dilakukan secara tertutup dengan menggunakan kemajuan iptek. Contohnya itu menghack situs-situs pemerintah negara.
Spionase ini dapat membahayakan integrasi nasional karena rahasia negara akan dimanfaatkan oleh pihak yang tidak bertanggung jawab untuk menghancurkan negara. Ancaman yang selanjutnya yaitu berita hoax. Berita hoax adalah berita palsu yang tidak dapat dipertanggungjawabkan kebenarannya. Berita seperti ini akan menimbulkan kesalahpahaman dan memicu konflik. Akibatnya akan terjadi perpecahan dalam masyarakat. Perpecahan inilah yang menjadi awal ancaman integrasi nasional. Lalu bagaimana menyikapinya? Yaitu dengan cerdaslah memilih informasi. Berikut saya berikan beberapa tips menghindari berita hoax. Yang pertama, cek beberapa sumber. Nah, carilah beberapa sumber berita, apakah berita tersebut juga diberitakan di sumber-sumber lainnya. Jika memang berita tersebut diberitakan di beberapa sumber, maka bisa dipertanggungjawabkan kebenarannya. Yang kedua, kenali situs palsu. Kalian harus melihat dulu, sekarang kan berita beredarnya melalui internet atau melalui web-web. Kalian cek dulu web itu sejarahnya bagaimana, atau selalu aktif, atau hanya aktif jika ada pemberitaan miring. Yang ketiga, hindari situs yang mencurigakan. Yang seperti sebelumnya tadi, kenali dulu situsnya yang memberitakan itu apa. Apakah itu dapat dipercaya? Apakah itu hanya buatan sementara? Nah, yang keempat, jangan baca setengah-setengah. Yang sering terjadi itu, kalian cuma baca judulnya saja, tanpa melihat isi di dalamnya. Kembali lagi pada ancaman dalam menjaga integrasi nasional, yaitu terorisme. Aksi teror merupakan kegiatan yang mengancam keselamatan bangsa dengan menebar rasa takut dan trauma mendalam kepada korban. Lalu, apa hubungannya dengan integrasi nasional? Teroris itu sering dikaitkan dengan agama atau ideologi tertentu. Hal ini tentunya menimbulkan kebencian terhadap agama tersebut dan mengakibatkan yang namanya disintegrasi nasional. Ancaman selanjutnya yaitu peredaran narkoba. Narkoba itu bisa merusak tunas-tunas negeri karena pengguna narkoba itu cenderung enggan berpikir ke depan dan berperilaku menyimpang sehingga mengganggu ketertiban umum. Dan pengguna narkoba itu tidak memikirkan masa depan negara atau masa depan bangsa, tetapi yang mereka pikirkan hanya untuk memenuhi kebutuhan mereka akan narkoba. Untuk para pelajar juga harus berhati-hati dengan peredaran narkoba di sekitar kalian. Karena narkoba ini juga sasarannya adalah para pelajar. Ancaman yang sering ada di sekitar kita, mungkin bahkan kalian juga sudah melakukan penyalahgunaan tersebut tetapi tidak sadar, yaitu penyalahgunaan teknologi. Internet memang memberikan kemudahan tanpa membuang-buang waktu. Tetapi, internet juga bisa disalahgunakan untuk kejahatan. Salah satunya penyelewengan penggunaan media sosial. Nah, apakah kalian sudah menggunakan media sosial dengan bijak? Kenapa mengancam integrasi nasional? Karena penyalahgunaan teknologi ini melalui media sosial, kalian bisa mengakses semua informasi baik dari negara manapun. Nah, jika kalian tidak berpegang teguh pada nilai-nilai Pancasila, kalian akan terpengaruh oleh informasi-informasi dari luar negeri, yang bahkan informasi tersebut tidak cocok diterapkan di Indonesia. Nah, sekarang untuk menjaga integrasi nasional, kita mempunyai suatu tantangan. Di antaranya, Indonesia itu masih mudah diadu domba. Itu salah satu tantangannya. Kenapa? Kemajemukan di Indonesia itu sudah seharusnya disikapi dengan toleran dan saling menghargai. Kita memiliki saudara yang berbeda, baik agama, suku, ras, maupun golongan. Kebiasaan yang dianggap baik oleh daerah satu belum tentu baik di daerah lain. Nah, maka dari itu kita harus menjunjung tinggi yang namanya toleran dan saling menghargai. Contoh gini, misal ya, orang Batak di daerah Sumatera, di daerah Medan
Kan kalau bicara dengan lawan main bicaranya itu biasanya menggunakan intonasi yang tinggi. Nah, sedangkan kita orang Jawa biasanya kalau ngomong sama orang lain itu harus menggunakan bahasa yang sopan santun dan dengan intonasi yang standar saja. Nah, bagi kita yang tidak terbiasa, mungkin bisa jadi orang Batak tersebut dikira marah-marah sama kita. Tetapi itu adalah kebiasaan di sana. Jadi kita jangan terpengaruh dan terpancing emosi terlebih dahulu karena memang intonasi mereka dengan kita itu berbeda. Tantangan yang selanjutnya yaitu etnosentrisme. Tadi juga etnosentris merupakan salah satu faktor penghambat terjadinya integrasi nasional. Saya jelaskan lagi, etnosentris merupakan paham yang menilai budayanya adalah budaya yang paling baik dan merendahkan budaya orang lain. Etnosentris ini menjadi tantangan integrasi nasional karena mengubah sudut pandang orang terhadap budaya lain susah untuk dilakukan. Nah, jadi kita itu harus menghargai budaya-budaya yang dimiliki oleh daerah-daerah lain di Indonesia. Kita mempunyai kebudayaan sendiri, budaya Jawa. Mereka juga mempunyai kebudayaan sendiri yang ada di Medan, yang ada di Sumatera, yang ada di Papua, ataupun yang ada di daerah Indonesia yang lainnya. Jangan memaksakan kehendak budaya mereka dilaksanakan di kita, budaya kita pun dilaksanakan di sana. Itu tidak bisa memaksakan seperti itu. Tantangan yang selanjutnya yaitu individualisme, merupakan paham yang mementingkan diri sendiri. Biasanya, orang-orang yang hidup di perkotaan cenderung individualis dibandingkan dengan orang-orang yang hidup di pedesaan. Orang perkotaan biasanya disibukkan dengan pekerjaan, sehingga tidak banyak waktu untuk bersosialisasi dengan tetangga di lingkungan sekitarnya. Padahal sebagai manusia selalu membutuhkan orang lain untuk mencukupi kebutuhan hidupnya. Tidak mungkin manusia itu bisa hidup sendiri. Nah, tentunya jika paham individualisme ini berkembang, integrasi nasional itu tidak akan tercipta. Oke? Nah, makanya kalian sebagai warga yang baik, kalian harus saling mengenal antar tetangga kalian. Jika kalian kesusahan, kalian yang membantu adalah tetangga terdekat. Tantangan yang selanjutnya yaitu degradasi moral. Diartikan sebagai fenomena adanya kemerosotan atas budi pekerti seseorang maupun kelompok. Contohnya itu tidak bertegur sapa saat berpapasan dengan tetangga, cuek ya. Tidak berpamitan kepada orang tua ketika hendak pergi. Tidak memperhatikan guru ketika sedang mengajar. Hayo ngaku, kalian melakukan itu semua nggak? Kalau kalian melakukan contoh seperti itu, berarti degradasi moral di Indonesia itu semakin meningkat. Degradasi moral itu dipengaruhi oleh beberapa faktor. Yang pertama itu kemajuan teknologi. Dikarenakan kemajuan teknologi ini sering disalahgunakan untuk mengakses situs yang berbau pornografi. Ayo, ada yang sering mengakses? Jangan sampai ya kalian mengakses situs-situs seperti itu. Karena dari hal tersebut itu memberi andil besar dalam kemerosotan moral generasi penerus bangsa. Faktor yang kedua yaitu keimanan dan ketakwaan. Seseorang yang senantiasa memegang teguh ajaran agama pasti tidak akan tergelincir pada perbuatan tercela. Begitu juga sebaliknya, ketika tingkat keimanan seseorang menurun, potensi kesalahan itu terbuka. Faktor yang ketiga yaitu pengaruh lingkungan. Lingkungan yang baik cenderung membuat seseorang menjadi lebih baik. Lingkungan dalam hal ini itu tidak sebatas lingkungan keluarga saja, akan tetapi lingkungan lebih luas seperti lingkungan pergaulan pertemanan kalian, lingkungan sekolah, dan lingkungan masyarakat. Nah, sudah mengerti kan mengenai ancaman, mengenai tantangan, mengenai faktor-faktor pembentuk integrasi nasional. Mari kita melakukan hal-hal baik untuk meningkatkan integrasi nasional di Indonesia. Selanjutnya, kita akan membahas tentang peran serta warga negara dalam menjaga persatuan dan kesatuan bangsa. Bagaimana sih caranya kita meningkatkan nasionalisme?
Nah, caranya adalah dengan bela negara. Ini sebenarnya sudah pernah dibahas di semester 1, tapi saya jelaskan lagi. Apa sih itu bela negara? Bela negara adalah sikap dan perilaku warga negara yang dijiwai oleh kecintaannya terhadap NKRI berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar tahun 1945 dalam mewujudkan kelangsungan hidup bangsa dan negara. Nah, ini beberapa dasar hukum bela negara di Indonesia. Yang pertama itu ada di pasal 27 ayat 3 Undang-Undang Dasar tahun 1945. Setiap warga negara berhak dan wajib ikut serta dalam upaya pembelaan negara. Dasar hukum yang kedua, pasal 30 ayat 1 Undang-Undang Dasar tahun 1945. Tiap-tiap warga negara berhak dan wajib ikut serta dalam usaha pertahanan dan keamanan negara. Yang ketiga itu ada di TAP MPR nomor 6 tahun 2000 tentang pemisahan TNI dan Polri. Yang keempat ada di TAP MPR nomor 7 tahun 2000 tentang peranan TNI dan Polri. Yang kelima ada di Undang-Undang nomor 3 tahun 2002 tentang pertahanan negara. Nah, bagaimana sih caranya melakukan usaha bela negara? Ada beberapa cara. Yang pertama itu melalui pendidikan kewarganegaraan. Pendidikan kewarganegaraan ini diharapkan mampu mempersiapkan peserta didik menjadi warga negara yang memiliki komitmen kuat dan konsisten dalam mempertahankan NKRI. Jadi kalian belajar pelajaran saya, kalian juga termasuk melakukan usaha bela negara. Tetapi harus dilakukan ya teori-teorinya, jangan cuma dihafal, dibaca. Bentuk usaha bela negara yang selanjutnya yaitu melalui pelatihan dasar kemiliteran. Bentuk pelatihannya yaitu melalui organisasi resimen mahasiswa, itu jika sudah mahasiswa, melalui Paskibra, PKS, Pramuka, PMR. Nah, mengikuti kegiatan organisasi tersebut dapat menumbuhkan jiwa kebangsaan karena di dalamnya juga melatih kedisiplinan serta materi-materi yang berwawasan Nusantara. Selanjutnya yaitu pengabdian sebagai TNI. Berdasarkan pasal 30 ayat 2 Undang-Undang Dasar tahun 1945, menjaga pertahanan dan keamanan Indonesia itu digunakan dua kekuatan, yaitu kekuatan utama TNI dan Polri, serta kekuatan pendukung yaitu rakyat. Usaha bela negara yang selanjutnya yaitu melalui pengabdian sesuai profesi. Contohnya itu kalian bisa mengabdi, kita sebagai warga negara itu bisa mengabdi melalui profesi yang kita jalani. Contohnya guru mengajar muridnya, dokter menyembuhkan pasiennya, penyapu jalan, pengusaha, pokoknya apapun profesi yang ada di Indonesia itu juga termasuk usaha bela negara. Lalu manfaatnya apa sih menjaga integrasi nasional? Ya pasti tentu ada manfaatnya, diantaranya bangsa itu menjadi aman dan damai, perekonomian negara menjadi lancar, hubungan harmonis antara pemerintah dan rakyat, serta perpecahan dapat diminimalisir. Jika kita semua sebagai warga negara melakukan itu semua, pastilah Indonesia itu menjadi bangsa yang kuat dan bisa bersaing dengan dunia global. Nah, selesai juga materi kita pada bab integrasi nasional. Semoga apa yang kita pelajari bisa bermanfaat dan diterapkan dalam kehidupan sehari-hari. Tetap semangat untuk belajar dan jangan lupa jaga kesehatan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.